Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryo Dewando dari kelas OAD A11 4808 dengan induk mahasiswa A11 2020 13194. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai UML atau kita biasa kenal Unified Modeling Language. Langsung saja, apa itu UML? UML atau Unified Modeling Language didefinisikan sebagai suatu bahasa standar visualisasi, perencanaan, dan pendokumentasian sistem, atau dikenal juga sebagai bahasa penulisan blueprint sebuah software. UML adalah suatu metode dalam pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. Awal mula UML diciptakan oleh Object Management Group dengan versi awal 1.0 pada Januari 1997. UML diharapkan mampu mempermudah pengembangan perangkat lunak serta memenuhi semua kebutuhan pengguna dengan efektif, lengkap, dan tepat. Hal itu termasuk faktor-faktor scalability, security, dan sebagainya. Lalu ini adalah fungsi UML. Yang pertama, sebagai bahasa pemodelan visual yang memberikan gambaran kepada pengguna dan dapat digunakan untuk berbagai macam pemrograman ataupun proses umum rekayasa. Yang kedua, sebagai sarana yang dapat menyatukan informasi-informasi terbaik dalam pemodelan. Yang ketiga, memberi gambaran model atau sebagai bahasa pemodelan visual yang ekspresif dalam pengembangan sebuah sistem yang dirancang. Yang keempat, selain dapat memberikan gambaran model untuk sistem software, UML juga dapat memodelkan atau memvisualisasikan sistem berorientasi objek. 5. Memudahkan para pengguna untuk membaca sebuah sistem. Yang keenam, dapat berguna sebagai blueprint yang nantinya akan menjelaskan informasi lebih detail dalam sebuah perencanaan berupa coding pada suatu program. Jadi di sini garis besarnya UML sebagai gambaran baik untuk programmer ataupun user yang nantinya akan menggunakan aplikasi. Ini contoh-contoh diagram UML, ini ada banyak. Nantinya di sini saya akan membahas mengenai kelas diagram, activity, sama use case diagram. Yang pertama, use case diagram. Use case diagram adalah satu jenis dari diagram UML yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Use case dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pengguna sistem dengan sistemnya. Use case merupakan sesuatu yang mudah dipelajari. Langkah awal untuk melakukan pemodelan perlu adanya suatu diagram yang mampu menjabarkan aksi aktor dengan aksi dalam sistem itu sendiri, seperti yang terdapat pada use case. Fungsi use case diagram. Yang pertama, berguna memperlihatkan proses aktivitas secara urut dalam sistem. Yang kedua, mampu menggambarkan proses bisnis, bahkan menampilkan urutan aktivitas pada sebuah proses. Sebagai bridge atau jembatan antara pembuat dengan konsumen untuk mendeskripsikan sebuah sistem. Lalu, menjadi gambaran interface dari sebuah sistem karena setiap sistem yang dibangun haruslah memiliki interface. Mendefinisikan siapa saja orang yang dapat berinteraksi dengan sistem, serta apa yang saja dilakukan oleh sistem. Lalu yang terakhir, memberikan kepastian mengenai kebutuhan sistem sehingga tidak membingungkan. Simbol-simbol atau bagian-bagian pada diagram use case. Yang pertama ada aktor, gambar seperti manusia. Menspesifikasikan himpunan peran yang pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan use case. Include garis patah-patah, ada panahnya. Menspesifikasikan bahwa use case sumber secara ekspresif. Extend, menspesifikasikan bahwa use case target memperluas perilaku dari use case sumber pada suatu titik yang diberikan. Asosiasi, ini adalah garis penghubung, apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya. Sistem, menspesifikasikan paket yang menampilkan sistem secara terbatas. Dan terakhir, use case itu sendiri, deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor. Ini penjelasan tambahan. Extend, use case dapat berdiri sendiri meski tanpa use case tambahan itu. Arah panah mengarah pada use case yang ditambahkan. Jadi di sini nasabah jika ingin membuka rekening
ini memiliki opsi yang tidak harus dilakukan, yaitu melakukan transaksi menarik saldo akun. Atau bisa dikatakan seperti ini. Jadi melakukan transaksi menarik saldo akun itu tidak bergantung pada buka rekening. Jadi ini sebuah kayak opsi aja. Beda dengan include, use case yang ditambahkan membutuhkan use case ini untuk menjalankan fungsinya atau sebagai syarat dijalankannya use case ini. Harapan include mengarah pada use case yang dibutuhkan. Jadi melakukan transaksi menarik saldo itu harus include, harus login dulu. Tanpa login tidak bisa melakukan transaksi maupun menarik saldo akun. Ini contoh use case e-commerce. Kasir harus login dulu untuk melakukan CRUD barang. CRUD barang itu meliputi isi stok, edit stok, edit barang, nama barang, melakukan rekap harian, pengulangan transaksi. Seorang admin juga harus login dulu untuk CRUD barang, rekap bulanan, pengulangan transaksi. Pembeli juga seperti itu. Jika ingin mendapatkan nota, harus melakukan transaksi terlebih dahulu. Lalu selanjutnya kelas diagram. Kelas diagram disebut jenis diagram struktur karena menggambarkan apa yang harus ada dalam sistem yang dimodelkan dengan berbagai komponen. Kelas sendiri merupakan istilah yang mendeskripsikan sekelompok objek yang semuanya memiliki peran serupa dalam sistem. Berbagai komponen tersebut dapat mewakili kelas yang akan diprogramkan, objek utama atau interaksi antara kelas dan objek. Fungsi kelas diagram menunjukkan struktur dari suatu sistem dengan jelas. Lalu yang kedua, meningkatkan pemahaman tentang gambaran umum atau skema dari suatu program. Yang ketiga, dapat digunakan untuk analisis bisnis dan digunakan untuk membuat model sistem dari sisi bisnis. Yang keempat, dapat memberikan gambaran mengenai sistem atau perangkat lunak serta relasi-relasi yang terkandung di dalamnya. Struktur kelas. Di sini ada kelas yaitu dengan nama mahasiswa. Lalu ada atribut, name, bertipe integer, nama, bertipe string, prodi, bertipe string, semester string, kelas string. Lalu di sini ada operasi atau fungsi-fungsi yang dimiliki kelas. Ada fungsi tambah, ubah, hapus. Atribut dan operasi dapat memiliki sifat berikut, yaitu private, hanya bisa dipanggil dari dalam kelas itu tersendiri. Lalu ada public, dapat dipanggil oleh semua kelas. Itu di sini contohnya public semua. Simbol-simbol relasi kelas diagram. Yang pertama asosiasi, bentuknya garis lurus atau garis lurus ada panahnya. Bentuk relasi paling umum antara dua kelas yang dilambangkan oleh sebuah garis yang menghubungkan antara dua kelas. Garis ini bisa melambangkan tipe-tipe relationship dan juga dapat menampilkan hukum-hukum multiplisitas banyak objek yang terlibat pada sebuah relationship. Contoh one to one, one to many, many to many. Dependensi atau kebergantungan bersimbolkan titik-titik atau titik-titik ada panahnya. Bentuk relasi antar kelas di mana sebuah kelas memiliki ketergantungan pada kelas lainnya, tetapi tidak sebaliknya. Contoh, kelas mobil dengan kelas mesin. Mobil bergantung dengan mesin, sedangkan mesin tidak bergantung pada mobil. Lalu ada aggregation. Bentuknya garis panjang, ada belah ketupat atau diamond. Bentuk relasi antar kelas di mana kelas yang satu merupakan bagian dari kelas lain. Contoh kelas mobil dengan kelas kaca spion. Kaca spion merupakan bagian dari mobil, tetapi mobil dapat berfungsi tanpa kaca spion. Lalu yang terakhir, inheritance atau pewarisan. Bentuknya seperti ini. Bentuk relasi hubungan pewarisan, inheritance, antar unsur dalam kelas diagram. Pewarisan memungkinkan suatu kelas mewarisi semua atribut dan operasi. Contoh kelas pegawai dengan kelas dosen dan kelas staf. Contoh lain juga kelas hewan bisa diturunkan menjadi kelas kucing, kelas kuda, kelas kelinci. Kardinalitas 0.1 artinya adalah 0 atau 1, 1 hanya 1, 0 titik bintang 0 atau lebih, 1 titik bintang 1 atau lebih, n hanya n dengan n lebih dari 1, 0 titik n 0 sampai n dengan n lebih dari 1, 1 titik n 1 sampai n dengan n lebih dari 1. Jadi di sini titik-titik adalah artinya sampai, bintang artinya adalah lebih. Contoh diagram
kelas mahasiswa ini. Di sini kelas login merupakan dependensi dari semua kelas, yaitu kelas lain dependensi terhadap login, yaitu harus login dulu. Kelas mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan nilai harus login dulu untuk dapat mengakses. Nah, di sini ada ini dependensi, simbolnya garis-garis putus-putus. Lalu di sini juga ada asosiasi satu ke banyak. Jadi di sini artinya satu mahasiswa dapat memiliki hanya satu nilai atau satu mahasiswa memiliki banyak nilai. Terus di sini satu dosen dapat memberikan satu nilai atau satu dosen dapat memberikan banyak nilai ke beberapa mahasiswa. Atau ini juga bantuan, satu mata kuliah hanya dapat memiliki satu nilai dan sebaliknya. Dan terakhir, diagram activity. Activity diagram adalah rancangan aliran aktivitas atau aliran kerja dalam sebuah sistem yang akan dijalankan. Activity diagram juga digunakan untuk mendefinisikan atau mengkelompokkan aluran tampilan dari sistem tersebut. Activity diagram memiliki komponen dengan bentuk tertentu yang dihubungkan dengan tanda panah. Panah tersebut mengarah ke urutan aktivitas yang terjadi dari awal hingga akhir. Fungsi activity diagram. Yang pertama, memperlihatkan urutan aktivitas proses pada sistem, membantu memahami proses secara keseluruhan. Activity diagram dibuat berdasarkan sebuah atau beberapa use case. Lalu yang terakhir, menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. Komponen activity diagram atau simbol-simbol dalam activity diagram. Yang pertama, simbol lingkaran penuh. Ini artinya status awal. Sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status awal. Lalu ada aktivitas, pekerjaan, aktivitas yang dilakukan sistem. Aktivitas biasanya diawali dengan kata kerja. Lalu ada percabangan berbentuk ketupat atau decision, percabangan di mana ada pilihan aktivitas yang lebih dari satu. Lalu ada penggabungan, join, penggabungan di mana yang mana lebih dari satu aktivitas lalu digabungkan jadi satu. Lalu ada status akhir, sama kayak status awal, ada lingkaran berjarak. Status akhir yang dilakukan sistem, sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status akhir. Lalu ada swimline. Swimline memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi. Contoh penerapannya, login pada Polindo ini saya mengambil contohnya. Ini status awal, lalu masuk aplikasi, lalu tampilan form login seperti ini. Dan pencet dan form login seperti ini, masukkan username dan password. Lalu ini ada decision, apakah benar atau tidak. Jika benar maka jika tidak dulu maka akan tetap seperti ini. Jika benar maka akan berganti ke tampilan utama seperti ini. Lalu menuju ke status akhir. Lingkaran, blok ada lingkarannya. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.